Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Ibu pada pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, anak-anak jangan lupa berdoa ya. Nanti siapkan dirinya juga untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan membahas sumber bunyi. Adapun kompetensi dasarnya, yang pertama 3.6 menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. 4.6 menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bunyi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah percobaan, siswa mampu menjelaskan sifat-sifat bunyi merambat dengan lengkap. Yang kedua, setelah percobaan, siswa mampu menyajikan laporan tentang sifat-sifat bunyi merambat dengan sistematis. Coba kita diam sejenak ya anak-anak. Dengarkan bunyi yang ada di sekitarmu. Kira-kira bagaimana jika tidak ada bunyi? Ya, yang pastinya dunia akan terasa sepi. Nah, ada berbagai macam bunyi yang ada di sekitar kita. Ada bunyi yang dihasilkan oleh manusia, hewan, tumbuhan, dan bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat di sekitar kita. Nah, coba anak-anak identifikasikan bunyi yang pernah kalian dengar, yang berasal dari manusia, yang berasal dari tumbuhan, yang berasal dari hewan, dan benda yang berasal dari dan bunyi yang berasal dari benda-benda. Sekarang bagaimana terjadinya bunyi? Nah, nanti dalam pembelajaran ini kita akan membahas bagaimana bunyi itu dapat terjadi ya melalui 3 percobaan. Nanti Ibu akan jelaskan percobaannya. Dan anak-anak silakan lakukan percobaan itu secara mandiri nanti di rumah setelah menyimak video yang sudah Ibu sajikan. Nah, bunyi itu bisa kita dengar jika getaran bunyi sampai ke telinga kita ya anak-anak. Nah, jika tidak ada getaran bunyi, maka telinga kita tidak akan dapat mendengar bunyi apapun. Oke anak-anak, kita coba lihat ya percobaan 1. Tujuannya untuk menyelidiki perambatan bunyi. Di sini kita akan menguji bunyi merambat melalui udara atau gas. Adapun alat dan bahannya sangat mudah ya, nanti kalian siapkan sendiri di rumah. Yang pertama karet gelang, yang kedua selembar plastik, 1 kaleng besar, 1 kaleng kecil, penggaris atau kayu pemukul, dan garam. Langkah kerja yang pertama, nanti silahkan anak-anak tutuplah kaleng menggunakan selembar plastik. Ikat dengan karet. Lalu taburkan sedikit garam di permukaan plastik. Setelah itu peganglah kaleng kecil di dekat garam. Pukullah kaleng kecil dengan penggaris atau kayu pemukul. Nanti kita akan mengamati bersama-sama. Apa yang terjadi dengan garam? Nanti anak-anak dapat menjawab pertanyaan ini setelah melakukan percobaan 1 ini ya. Apa yang menggerakkan garam? Melalui apa getaran bunyi pada kaleng kecil sampai ke garam? Nah, nanti ini dapat terjawab ketika anak-anak melakukan percobaan ini. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti anak-anak melakukan percobaannya sesuai dengan gambar berikut ini. Oke? Semangat melakukan percobaan nanti ya di rumah. Kita akan melakukan percobaan. Ibu akan menjelaskan bagaimana percobaan yang kedua. Baiklah, Ibu akan menjelaskan bagaimana percobaan yang kedua. Nah, percobaan yang kedua ini bertujuan untuk menyelidiki perambatan bunyi melalui benda padat. Adapun alat dan bahannya, anak-anak hanya perlu 1 buah meja. Ini usahakan nanti mejanya meja kayu ya. Langkah kerjanya yang pertama, duduklah di depan sebuah meja.
Yang kedua, mendunduk dan tempelkan salah satu telinga di atas meja. Kemudian, ketuk jarimu dengan lembut pada permukaan meja yang berjarak sekitar 30 cm dari telinga. Nah, setelah ini nanti, kamu dapat menjawab pertanyaan, apakah kamu bisa mendengar suara jarimu? Melalui apakah bunyi ketukan tanganmu sampai ke telinga? Nah, pertanyaan ini akan terjawab ketika anak-anak sudah melakukan percobaan 2 ini. Nah, untuk percobaan 2 ini dapat dilakukan seperti pada gambar berikut. Nah, bagaimana anak-anak? Tetap semangat kan melakukan percobaannya? Nah, nanti kita akan melakukan percobaan yang ketiga. Oke, ini dia percobaan yang ketiga. Tujuannya untuk menyelidiki perambatan bunyi melalui benda cair. Alat dan bahannya ember. Ini ember, usahakan embernya berukuran besar ya. Yang kedua air. Yang ketiga 2 sendok logam. Langkah kerjanya, yang pertama isi ember dengan air hingga 3/4 ketinggian ember. 2. Dekatkan telinga pada permukaan air. Hati-hati ya anak-anak, jangan sampai airnya masuk ke dalam telinga. Lalu masukkan sendok ke dalam air. Ketuk 2 sendok logam tersebut. Ketukkan ya 2 sendoknya. Nah, jika kesulitan melakukan langkah kerja nomor 3 ini, mintalah bantuan teman, adik, atau orang tuamu di rumah. Nah, setelah melakukan percobaan ini nanti kita akan tahu apakah kamu bisa mendengar suara ketukan sendok di dalam air? Melalui apa getaran bunyi sampai di telingamu? Nah, ini akan terjawab ketika anak-anak sudah melakukan percobaan yang ketiga ini. Nah, percobaan yang ketiga ini dapat anak-anak lakukan sesuai dengan gambar berikut. Oke anak-anak, itulah tadi ketiga percobaan yang telah kita lakukan, yang akan kalian lakukan di rumah. Nanti setelah melakukan ketiga percobaan itu, kita dapat menyimpulkan bahwa bunyi itu dapat merambat melalui. Nah, nanti silakan anak-anak simpulkan sendiri ya dari percobaan yang akan kalian lakukan di rumah nanti. Oke. Ayo kita menulis. Nah, tadi kan kita sudah melakukan 3 buah percobaan. Nanti anak-anak silakan pilih dari ketiga percobaan tadi, pilih salah satu percobaan yang akan anak-anak tulis laporannya dalam format seperti berikut ini. Nah, pilih salah satu saja ya. Nanti silakan tulis nama percobaannya apa, tujuan percobaannya tadi kan sudah, nanti silakan anak-anak pindahkan. Alat dan bahan yang digunakan juga sudah tadi, silakan dipindahkan. Langkah kerjanya apa? Nah, nanti silakan anak-anak buat hasil percobaannya dan kesimpulannya. Oke, itu saja pembelajaran kita hari ini anak-anak. Semangat dan selamat melakukan percobaan di rumah ya secara mandiri. Tetap semangat selalu belajarnya, walaupun kita belajarnya dari rumah masing-masing. Oke? Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.